saya tantang nih Pak Dukun tadi tuh Mhm. untuk semalaman aja meditasi di kamar itu. Nggak mau? Nggak berani. Alasannya? Dia yang saya apa nih, Kenal. yang saya kenal cantik, gemuk gitu, Mhm. berisi. Pas saya datang Habis badannya? habis badannya, tinggal ya cuman apa namanya, Pulang gitu? tulang ditutup kulit doang. Burung nggak, burung. Detik-detik kematiannya dia itu, burung nggak berhenti-berhenti bunyi. Selamat datang di Ruang Misteri. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, kedatangan tamu. Kita panggilnya aja Mas Wawan. Mas Wawan ini punya satu cerita yang dia sendiri yang ngalamin. Ini kalau menurut gue sih ceritanya agak sedih. Agak sedih dan benar-benar kayak apa ya, setega itu akhirnya seseorang yang katanya cinta tapi nyakitin orang yang dia sayang, yang dia cinta. Kita panggil Mas Wawan, silakan masuk Mas Wawan. Iya. Selamat datang di Ruang Misteri Mas Iya, Wawan. selamat datang. Oh iya. Hmm. Gimana kabarnya Mas Wawan? Alhamdulillah. Sehat? Rada batuk Oh, sedikit. rada batuk ya. Iya. Oh iya. Ini disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi kita cerita ini bukan untuk menakuti atau mengganggu makhluk-makhluk lain. Karena memang sejatinya kita tuh kan hidup berdampingan gitu. Dan kita tidak ingin mengganggu tapi pengen cerita aja nih tentang apa yang pernah dialamin sama teman-teman, sama kita sendiri. Nah, kali ini kita dengerin nih, gimana ceritanya Mas Wawan? Jadi gimana itu? Jadi saya ada pengalaman gitu, pengalaman menyaksikan kejadian yang menurut saya ini nggak masuk di akal gitu. Sekitar tahun 2015-2016 gitu, Mbak. Berapa tahun yang lalu berarti ya? Berapa tuh? Ada kali 10 ya? 10 tahun ya? 10. Masih muda Iya. dong waktu itu? Iya, masih Masih ganteng ya? Masih ganteng. masih gesit. Oh, masih gesit. Gitu. Jadi kejadiannya ini di teman saya gitu. Jadi saya punya teman saya ini punya pacar gitu. Pacarnya ini yang sakit. Kita sebut aja yang pacar yang sakit ini adalah si A gitu. Walaupun dia berdua pacaran, tapi tetap komunikasi dengan saya gitu. Gitu. Tiba-tiba dia ngabarin saya tuh. Siapa Singkat cowoknya? ceritanya, ceweknya. Ceweknya? Tanpa sepengetahuan cowoknya ini. Oh. Gitu. Tanpa sepengetahuan cowoknya. Wan, gue sakit nih. Tapi aneh sakitnya. Oh, dia bilang? Aneh sakitnya. Tapi sakitnya aneh? Mm-mm. Tapi dia kenapa tiba-tiba ngerasa kalau sakitnya itu aneh gitu? Karena setiap malam itu dia nggak sadarkan diri. Oh. Gitu. Nggak sadarkan dirinya bukannya pingsan. Baru pengen bilang pingsan, bukan? Bukan pingsan, tapi bisa dibilang kesurupan. Oh gitu. Kesurupan. Saya bilang kan, ya namanya saya juga apa namanya, apa ya namanya itu, religius. Udah dekatkan aja diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lu beneran jawabannya begitu? Iya gitu. Orang mau kasih solusi dong ya. Apa sih, jangan percaya lah sama kayak gitu-gituan gitu. Masa sih gitu. Tunggu sebentar, dipotong dulu. Ini di Jakarta atau maksudnya masih Jabodetabek apa di luar tuh? Dia aslinya itu orang Jakarta, pindah ke Bekasi akhirnya tuh.
perbatasan juga sih sebenarnya. Berarti Jabodetabek ya? Iya, Jabodetabek. Jadi setelah itu kan saya so religius tuh, akhirnya dia marah. Oh, Dia dia bilang gini, penyakit gua nggak seperti yang lu pikirin, gitu. Lu datang kemari, gitu. oh, Akhirnya saya baru chat tuh pacarnya, oh cowoknya tuh. cowoknya, "Boleh gak gua izin nih ngelihat pacar lu?" Mhm, Udah saya chat nih waktu itu cowoknya? cowoknya, Mhm, tapi nggak balas, gitu, nggak balas. Akhirnya saya datang ke sana kan, ke rumah ke ceweknya? rumah ceweknya, Si A gitu. itu ya? Akhirnya nyari-nyari alamat, saya ketemu. Sampailah ke rumahnya. Mhm. Setelah sampai di rumahnya, saya kaget. Dia yang saya Kenal? yang saya kenal, cantik, gemuk gitu, Mhm, berisi. Pas saya datang habis badannya? habis badannya, tinggal ya cuman Pulang gitu? tulang ditutup kulit doang, Ih, gitu. sampai segitu berarti Sampai beneran? segitu, gitu. Itu berapa lama dia sakit? Udah berapa waktu Dari, dia hubungin lo tuh, dia cerita nggak udah berapa lama dia sakit? 3 bulan itu. 3 bulan udah Ti sampai kayak gitu? iya 3 bulan sampai situ, tapi masih bisa berdiri. Iya, tapi maksudnya artinya cepet banget habis badannya? Iya, cepet banget habis, gitu. Akhirnya saya tengok kan, ya Allah, saya sedih jadinya kan. Oh Mhm, iya, ternyata enggak sesuai pikiran saya kan, mhm waktu itu kan cuman mhm. chatting-an aja gitu. Setelah itu baru dah tuh, ngobrol-ngobrol sama keluarganya, kenapa ini terjadi, gitu. Berawal dari dikasih makanan sama cowok. Kok bisa? Kenapa Mhm. akhirnya dari dikasih makanan sampai akhirnya dia sakit? Mmm. Jadi, latar belakangnya itu, dia itu disukain cowok di kampusnya. Oh, Cowok itu ditolak sama dia. sama dia. Cara nolaknya gimana itu? Cerita Cara nggak? Dia cerita nggak? ya nolak gitu aja. Cuman kondisinya nggak bisa saya ceritain tuh, kenapa dia bisa nolak dia gitu. Apa karena si cewek ini, si A ini udah punya cowok, jadi Mhm. dia nolak kan? Satu mungkin karena itu, tapi ada hal-hal yang negatif yang bikin dia nolak gitu. Oh, nolak si cowok itu. Mhm. Oke. Jadi kayak ada kekerasan seksual gitu, gitu. Oke. Yang dari cerita dia gitu, kenapa Mhm. nolak. Akhirnya setelah dapat nasi goreng itu kan dimakan tuh. Oh, jadi dia setelah dia nolak, Mhm. terus tapi setelah nolak dia diajak makan gitu atau dikasih Ada makan? jeda beberapa hari, Oh gitu. tuh Mhm ngasih nasi mhm. goreng, nggak langsung dari hari itu dia nolak gitu. Setelah beberapa hari diajak jalan lagi tuh, dibeliin nasi goreng, Oke. bareng belinya, nggak Oh nggak pisah-pisah, belinya nggak bareng? bareng belinya gitu, Terus belinya bareng, dimakan bareng? dibawa ke rumah, Ke rumahnya yang cewek apa yang cowok? yang cewek dibawa ke Jadi rumah. nih, dia kan, diajak jalan, Mhm pesen nasi goreng lah, mhm mereka berdua. mhm. Dibawa nasi goreng itu ke rumah si cewek, Iya betul. makan bareng atau gimana? Nggak tahu dah itu, posisinya pokoknya yang saya tahu itu dibawa pulang, dia makan, setelah makan itu dia sakit, gitu. Oh, Setelah sakit gitu, terus? eee, mulai dari sakit itu, Mulai dari makan nasi goreng itu terus sakit? mulai sakit tuh sampai kurus, Sam setelah saya ketemuin tuh. Tapi maksudnya abis dia makan nasi goreng, mulai dari makan nasi goreng, akhirnya sering tuh dia kayak yang tadi lo bilang tuh, Mhm. dia setiap malam kesurupan gitu. Iya gitu. Itu sampai 3 bulan tuh dia? 3 bulan dari saya ketemu ya, Heeh karena ini masih panjang nih ceritanya, heeh. sampai dia nanti lumpuh Ya Allah. gitu, Terus sampai gimana? dia nanti meninggal Mhm mhm mhm. gitu. Setelah saya dapat cerita itu, Mhm eee, saya tanya kan pengobatan-pengobatannya gitu, mhm. apakah udah ke rumah sakit gitu, Terus? dia tetap ke rumah sakit gitu.
Oh, medis mah tetap jalan? Medis tetap jalan Mhm. karena, dari medis juga ada juga gitu, Medis bilangnya sakit apa? lambung gitu, Secara medis lambung, lambung mhm. gitu. Tapi, orang tuanya nggak Nggak begitu per percaya karena heeh, apa, nggak karena yakin. yang dialamin apa, setiap malam, pokoknya mulai dari habis asar tuh, udah mulai gitu, Pingsan? Kesurupan? kesurupan, bukan pingsan, tapi kesurupan, Sampai jam? sampai disadarin. Nanti dia, kebetulan nih orang tuanya orang bisa lah, Mhm. dibilang orang tuanya juga banyak muridnya nih, gitu. Tapi dalam kondisi ini, orang Mhm. tuanya nggak bisa ngobatin cuman apa sih, ngilangin kesurupannya itu sebentar gitu. Tapi Oh, entar, beberapa, jam kemudian? jam kemudian atau berapa menit kemudian masuk lagi, sampai dia manggil, murid-murid orang pintar di sana tuh. Itu kan jadi dia kayak misalnya kayak tadi lo bilang tuh dia kesurupan, ya kan? Mhm, Habis kesurupan itu dia, eee, disembuhin sama, orang tuanya lah, ya kan? mhm, Terus akhirnya balik lagi, kesurupan mhm. lagi gitu. Nah itu selama 3 bulan berturut-turut Iya, itu? selama 3 bulan Mmm. dari situ. Sampai saya tanya, "Siapa lagi ngobatin kayak gini?" Ada, dia manggil dari, muridnya siapa gitu, Mhm mhm. orang terkenal di situ, eee, ibaratnya yang Orang bisa pinter orang situlah, pinter lah heeh gitu, orang heeh. pinter situ. Tapi orang pintar situ murid-muridnya juga udah terkenal jagonya gitu. Mhm Ini belum sampai ke gurunya nih, mhm. ibaratnya gitu, gitu. Pas muridnya aja menurut saya nih serem-serem cara Muridnya ngobatinnya, gitu. pakai media apa? Dia pakai zikir, ibaratnya mungkin ya, pernah dengar kali Mbak ya, apa sih namanya, nyambat gitu. Jadi dia, ibaratnya manggil jin mana, Ah, suruh ke dia gitu. heeh, Jadi ngobrol buat diskusi sama yang ada di dalam. yang di Tapi dalam bener situ. itu ternyata memang dia ada yang kirim? Ada yang kirim gitu, menurut yang ngobatin ini. Ada, cuman Motifnya gitu, apa motifnya? eee, sakit hati, Oh, karena ditolak tadi? ditolak gitu. Sebenarnya kejadian apa, ditolak itu pas saya datang baru terbuka Oh gitu? sama keluarganya. Keluarganya baru ngomong apa? Si A ini yang Baru sakit nih, ngomong ke keluarganya? iya pas saya datang, pas saya bongkar itu ngobrol bersama-sama tuh di ruang tamu. Tadinya dia nggak ngomong tuh? Nggak ngomong, pas ada saya cerita apa kejadiannya sebenarnya. Jadi kan kita nggak apa ya, Nggak tebak-tebak aja nggak kenapa iya gitu nggak ya? seujon sama orang Mhm gitu. mhm. Oh udah berarti kan tarik kesimpulannya dari situ gitu. Mhm. Nggak senang, usut diusut akhirnya, eee, dikasihlah fotonya tuh, di Terawang lah Mak yang ngobatin itu. Mhm. Ngobatin itu bilang, "Ini dari Jawa," gitu, "Jawa Tengah," dia Mhm. bilang gitu, kalau nggak salah ya, seingat saya. Heeh, dari situ diobatin tetap begitu, Nggak hilang? Nggak sembuh? nggak hilang, sampai pusing kan orang tuanya tuh, Mhm "Kenapa ya?" gitu. mhm. "Karena ini, sakit udah 3 bulan ya, udah lama," gitu, Nggak sembuh juga? nggak sembuh juga, kan menyebar tuh berita dari keluarga-keluarga, teman-teman, Oh, mhm. datanglah yang nawarin pengobatan. Banyak tuh akhirnya orang nawarin Banyak pengobatan. pengobatan, yang saya saksiin, Mhm yang apa tadi, yang nyambat itu, mhm gitu. Kalau itu mungkin, percaya nggak percaya dah ya, mhm mhm. masalah kesurupan gitu, gitu. Tapi kalau yang ini dukun lah, Loh? dukun. Mhm. Karena ada apa ya, banyak persyaratan dia tuh. Maksudnya mau dia kayak dia menawarkan diri buat bisa nyembuhin, tapi dia Mhm, punya punya persyaratan, ada iya, persyaratan harus dipenuhin gitu. mhm. Misalnya kayak apa waktu itu? 1, Mhm. eee, santunan. Santunan apa maksudnya? Santunan harus santunan anak yatim, Oke, tapi itu masih bagus lah ya. iya, uangnya dia yang ngasih, Oh, itu nggak gitu. bener tuh itu udah indikasi tuh ya. Gitu. Mhm Terus pakai media telur, mhm terus apa ya, banyak dah gitu, termasuk
kayak ada Coca-Cola apalah semacamnya tuh media dia tuh. Itu taruh di mana? Di apa ya? Meja gitu? Bukan di meja, di baskom. Dituang-tuangin di baskom. Oh, minumannya. Iya, minumannya. Minumannya dituang-tuangin. Terus Dipanggil terus dituang-tuangin tuh bunga lah gitu, kayak orang sajen gitu. oh, oke. Cuman Terus kayak ada ayam bakar gitu, telur gitu. terus ada? Pas ritual lu lihat nggak? Ada, saya di situ emang diundang langsung Oh, terus? untuk orang tuanya bilang tolong dampingin gitu. Kalau ada apa namanya? Kejanggalan gitu. Gitu. Saya sih udah curiga gitu. Curiganya apa? Dia bilang pakai media telur harusnya dari dia. Saya buat telur sendiri dia nggak mau. Oh, Saya bawa kelapa sendiri dia nggak mau. harus dari dia. Belinya di dia. Iya, dia yang bawa gitu, sepaket ibaratnya gitu. Saya curigai di situ. Gitu. Pengobatan tuh, pertama pengajian dulu kan, gitu. Pengajian dulu, terus maaf-maafan, dicuci kakinya tuh. Kakinya si A itu? Kaki orang tuanya, dicuci sama anaknya, gitu. Yang anehnya, dia kan lambung, disuruh minum Coca-Cola kan. Iya, tambah sakit tuh. Tambah sakit. Yang jadi fatal adalah saudara-saudaranya juga harus minum bekas cucian kaki ibunya, orang tuanya. Tapi kalau air putih nggak apa-apa, ini kan Coca-Cola. Iya, yang aneh Kak, semua saudaranya nih yang di situ harus minum. Itu persyaratan kan nggak masuk akal. Kalau dia anaknya masih masuk akal. Oh, maksudnya bukan saudara kandung? Bukan saudara kandung si cewek ini yang suruh minum? Bukan, saudara dari bapaknya, dari ibunya. Aneh dong. Aneh kan? Gitu, misalkan Mbak nih, saya cuciin kakinya nih. Iya. Saya sebagai anak harusnya kan minum dong. Saya minum iya. ya. Saya minum. Cuman kata yang ngobatinnya tuh. Si dukun ini, kita sebut dukunnya. Iya, dukun ini. Kasih kakaknya minum. Kakak gue. Iya. Oke. Gitu. Aneh kan? Nah, di situ udah mulai curiga deh lo ya. Curiga. Saya dan yang lain juga pasti curiga lah. Jelas itu udah apa? Udah nggak ada pengobatan kayak gitu menurut saya gitu. Rata-rata yang saya tahu cucian kaki orang tua yang minum anaknya. Benar. Setelah itu singkat cerita udah selesai tuh. Gitu, udah selesai, saya ngobrol-ngobrol kan gitu. Saya tanya tuh kenapa, untuk apa, hal-hal semua ini gitu. Dia jawab, saya belajar kayak gitu kata dia dari nenek moyang saya, dia bilang gitu. Oh, berarti dia udah tua banget dong dari nenek moyang? Iya, udah tua. Oh, oke. Dia bawa anak juga, anaknya sebagai asisten. Dan anaknya ini suka sama adiknya si A gitu. Jadi karena apa ya? Karena udah lama sakitnya kan orang pada tahu ya. Jadi banyak dah yang berubah mau bantu, niat bantu, dan mungkin ada yang niat lain juga gitu. Pernah saya tantangin kan di kamarnya itu, di kamar dia Kak. Kamarnya si A. Si A gitu. Si A ini kamarnya emang rada aneh. Anehnya? Kan saya di situ hampir dibilang apa ya, nginep. Saya bukan bertamu, nginep. Lu disuruh nginep jadinya karena untuk ngawasin si A. Iya gitu. Berapa lama? Lama, sekitar 3 bulan juga. Dari kejadian itu saya sampai dia meninggal nih, 3 bulanan ada saya nginep tuh setiap malam gitu. Oh, nginep tapi setiap malam? Mungkin lebih dari 3 bulan kata lama juga saya. Loh. Iya, lama. Saya nginep, tidur Kak. Dari plafon dia nih, dari kasur, apa itu, bunyi atau gimana? Bunyi kayak ada yang nendang di kasur. Tapi loncat itu kasurnya? Hah? Bergerak gini, buk. Oh, benar? Oke. Ternyata katanya dulu apa ya, katanya ada yang bunuh diri di situ. Hah? Gimana? Di kamar yang cewek? Iya, kamar si A itu. Jadi sebelum dia pindah rumah itu ada orang bunuh diri di situ, di kamarnya si A? Sebelumnya iya gitu. Oh. Iya, itu meninggal. Terus? Tapi kan saya mungkin kebenaran gitu. Tapi kan yang jelas bukan dari situ.
bukan dari orang yang meninggal itu, Mhm. gitu. Terus? Menurut saya ini emang sengaja dibikin nggak betah, gitu, Terus bikin habis nggak dari betah. situ ada nggak yang ngobatin dia akhirnya? Ada nggak yang bisa ngobatin maksudnya? Ada, tapi masih jangkanya panjang, gitu. Masih di itu ya, saya terusin lagi dah yang Mhm. tadi nih, gitu. Saya tantang nih Pak Dukun tadi itu Mhm. untuk semalaman aja meditasi di kamar itu. Nggak mau? Nggak berani, Alasannya? nggak kuat katanya, saya nggak sanggup di situ. Gitu. Terus akhirnya pergi? Berarti kan nggak bisa ngobatin kalau Iya, yang di kamar aja dia nggak bisa. kagak bisa Mhm. atasin. Akhirnya saya giniin, Bapak mending kalau untuk memanfaatkan apa, eee, keluarga teman saya gitu, mending Bapak pulang dah, gitu. Lo tadi lo gituin? Saya gituin di depan dia, Mhm. daripada Bapak, saya apa-apain di luar. Semenjak saya kata itu, nggak pernah datang, Berarti artinya dia udah berapa kali datang dong? udah banyak gitu. Cuman yang final tuh yang ada saya, Berarti gitu. bukan pertama kali doang, tapi udah yang pas lo datang itu Mhm, yang finalnya dia. kayaknya itu yang datang ke saya itu, dia datang ke 3 kali. Sebelumnya itu yang sebelum nggak ada saya, dia datang ngobatin, setelah diobatin si A ini, buang air besarnya kayak telur ijo, gitu. Setelah diobatin sama dia? Iya, beraknya itu buang air besarnya itu telur ijo, si kecil, gitu. Serem, Mhm, kasihan. Bener-bener tersiksa tuh orang. iya, lambat laun dia nggak bisa jalan, Kak. Setelah yang dari si Mhm, Pak Dukun lo tantang itu dia terus nggak bisa jalan? nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, nggak bisa sama sekali, gitu. Udah tiap malam saya dengerin tuh orang tuanya nangis. Tapi lo tidur di mana? Di kamar, denger nggak ada maksudnya Saya, ada hal aneh di kamar itu yang sampai bunyi apa gitu? eee, satu kejadian, saya sama pacara tuh kebetulan nih, ya saya inget nih, pacarnya ini Hmm? sebenarnya dia hubungannya udah renggang, Hmm. gitu, yang teman saya ini. Eee, Semua berawal dari dia berdua nih, aneh. Dua-duanya dia ini sebelum kejadian ini ya, sakit nih. Dia mimpi dua-duanya ini berada di dalam neraka. Hah? Dia berdua mimpinya sama? Iya, mimpinya sama, dua-duanya masuk neraka. Akhirnya, renggang hubungannya. Mhm. Dalam arti renggang ini pengennya apa sih, jadi teman gitu. Makanya Oh, bisa masuk yang si cowok si tadi. cowok tadi gitu, Heeh. gitu. Karena ada prinsip ini, yang satu teman saya ini pengen jadi orang lebih baik gitu, Yang mana nih, yang cowoknya apa yang yang cewek? cowoknya gitu, yang A juga nurutin kan, Heeh. gitu, gitu. Pas kejadian ini dia kan nggak tahu nih si A ini sakit parah. Keluarganya mohon-mohon untuk biar dia semangat hidup, saya dimohon buat, Tunggu, jadi gini, kan pada saat dia sakit itu posisinya si A sama si cowoknya itu udah putus atau emang kayak, "Udah kita break aja dulu deh," gitu dia Mas? break gitu, Jadi break. selama dia sakit si cowok ini nggak tahu kalau Nggak si tahu, A ini sakit parah? nggak tahu dia, Sama sekali nggak nggak tahu? tahu gitu, gitu. Oh. Bahkan saya samperin kan karena atas permintaan orang tuanya ya, saya ke rumahnya tuh. Tuh, nih, kita perjelas dulu. Mhm, Jadi pada saat kejadian si A sakit itu mereka hubungannya udah renggang. udah Terus renggang, akhirnya lagi break. break. Nah, karena si A-nya sakit ini udah berbulan-bulan, si cowoknya nggak tahu, akhirnya si keluarga cewek minta tolong, "Tolong deh Wan, samperin nih si cowoknya biar dia tahu, biar dia semangat hidup, kasih tahu loh si A ini sakit," gitu. Iya, gitu. Buat penyemangat gitu.
Oh, samperin lah si cowoknya Mhm, ini, baru lu gitu. kasih tahu? Iya, saya kasih tahu, saya kasih fotonya, keadaannya. Nangis, dia nggak nyangka, ya sama kayak awal saya gitu. Kan dia komunikasi cuma chatan juga kan Mhm, pastinya, mhm karena apa mhm. sih, udah Ya dipikir biasa aja. biasa aja gitu. Nangis, sampai dia kan emang saya izin dulu ya awalnya. Mhm. Saya juga nggak tahu sebenarnya hubungan dia, Gimana ya? apa namanya, longgar gitu, Mhm mhm. gitu. Dia juga bilang, kata gua, "Lu ngapain?" kata dia, "jenguk-jenguk," kata dia. Dia masih bilang cewek dia, Mhm. "Cewek gua sebenarnya cemburuan," kata dia, Oh, gitu. Makanya dia nggak balas, mhm gitu. Saya berdalih tuh, mhm. kalau saya deketin adiknya dia, Padahal lu mau ya nengokin mau si A. nengokin gitu. Akhirnya Setelah lu ketemu si ketemunya cowoknya, dia mau tuh, dateng. dia datang. Baru nih di sini saya ceritain nginep di kamarnya. Jadi dia setelah nggak bisa jalan, si A ini tidurnya di ruang tamu aja. Dia rumahnya luas Kak, gitu, luas. Jadi si A nih tidur di ruang tamu, lu lah yang tidur di ruangan di kamarnya dia? Iya, nyobain Oke, seberapa dahsyatnya itu, dahsyatnya, serangan itu. heeh. Saya Ternyata ngaji, saya zikir, ternyata nggak ada pengaruh. tetap Cuma tuh duar, kayak orang lagi kerja, tapi kasur itu goyang, keangkat gitu goyang? mhm, goyang. Saya jujur ya, kalau nggak ada teman saya lari. Oh, lu berdua? Karena saya berdua, saya harga diri dong, karena kan dia taunya. Berani ya? Iya. Taunya lu, taunya jago nih dia kan, tahu nih. Iya Padahal lu takut gitu, juga ya? takut juga. Nggak ngefek tuh lu baca zikir segala Enggak ngefek gitu, nggak segitu ngefek. kuatnya ya berarti ya? Makanya saya bilang ke aki-aki itu, ke dukun itu, kalau emang berani semalaman aja, Dia nggak berani. semalaman. Padahal semalaman itu kan kita di luar juga, maksudnya nggak ninggalin dia. Tapi pintu ditutup Tapi nggak? kayak kayak apa ya Kak, setelah masuk ke kamar itu, kita udah nggak ada di dimensi lain. Oh iya? Mhm, Tapi maksudnya pintunya ditutup? ditutup, walaupun dibuka juga sama, kayak kita udah ada di mana gitu, kayak bukan di, Rasanya itu udah iya, gitu? rasanya bukan kayak satu, kan dia di ruang tamu ya Heeh, keluarganya, eee, terus di luar juga teman-temannya ada tuh, mhm. saya di kamar ya berdua, kayak ada di tempat lain, Ih, itu saking horornya tuh kamar. Akhirnya datang nggak cowoknya tuh ke rumah? kan udah datang itu, Oh, udah datang. udah datang, saya ceritain saya nginep sama Cewek di kamar, cowoknya di kamar. Akhirnya saya ngambil kesimpulan nih, buang aja Apanya? kasurnya, Oh, kasurnya. Terus nurut nih orang tuanya, buang nggak? buang, dibuang tuh, terus dibuang, emang rada beda, Oh, berarti di bawah kasur kali. kemungkinan tuh kasur rada beda, tapi dia tetap sakit, tapi emang beda urusannya kalau menurut saya ya, itu kamar-kamar gitu, maksudnya si A penyakitnya itu yang di kamar mah beda gitu, Jadi sebenarnya ada 2 dong ya? karena udah, kalau dibilang ya, udah banyak yang ngobatin Kak, mungkin yang sebelum saya nggak tahu tuh udah banyak. Jadi, awal Barang-barangnya nempel kali di mhm, situ. jadi Aduh. gini ya, awalnya ringan, karena pengobatannya terlalu banyak, Ah, bener juga. campur-campur, Benar benar. namanya kita nggak tahu ya, Iya, hal-hal yang apa gaib, aja nggak tahu nih yang betul, ngumpul di rumah tuh, benar, betul. gitu, gitu. Eee, Setelah ini nggak ada nih dukun tadi, masuk lagi nih, dari temennya juga, dari temennya si A, Mmm, cuman ini dari Cibitung. mmm. Pengobatannya, eee, Lebih bener dong? lebih bener, Heeh. gitu, lebih bener, diobatin sama dia, sama kayak gitu, ilang entar masuk lagi, Oh, gitu. ilang nggak masuk lagi, ilang masuk, sama aja. Jadi udah berapa orang nih, Udah banyak udah dong banyak berarti? kan Mhm. gitu, udah banyak orang. Akhirnya udah saking putus asa ya, ini saya singkat cerita nih, ke tahap ketemu gurunya yang tadi tuh, yang paranormal yang pertama nih, murid-muridnya nih. Mhm. Dia ketemu itu kan susah, ketemu
ibaratnya maha guru ini. Tapi yang ini bener kan? Maksudnya emang secara keilmuan agama itu bener? Benar, ini benar. Secara kisah cerita dia ini udah mumpuni di masyarakat. Ibaratnya kemungkinan gagal tuh 1%. 1%. 1% itu takdir. Iya, betul. Gitu. Berobatlah nih di sono, digotong kan karena nggak bisa jalan, udah nggak bisa pakai jalan. kursi roda gitu. Sampai sana cuman bilang bismillah, jalan bisa lari. Tapi dengan kondisi pada saat itu dia tetap yang kurus kering tinggal tulang. Jalan bisa lari, sampai rumah bisa lari. Masya Allah. Cuma, nah itu dia ada cumanya. Kalimat cumanya ini nih dari tadi gue tungguin, jangan sampai ada cuma. Ada deh saudaranya bilang nanti setelah lebaran rame rumah kamu. Yang ngomong siapa ini? Yang ngomong masih saudara dari Orang yang pengobat tadi. itu. Cuman pakai bismillah dia sembuh tuh, lari ke rumah. Ini berobatnya waktu itu malam ya. Paginya nggak bisa bangun lagi. Pas udah nggak bisa jalan lagi. Cuman berapa jam doang tuh dia bisa jalan, bisa lari gitu. Setelah paginya ngadu kan ke sana, udah nggak bisa, takdir kata dia. Gitu. Karena apa ya, yang udah di dalam sini udah banyak kan. Di tempatnya si A itu karena di dalam tubuhnya dia tuh udah banyak. Gara-gara diobatin sama orang. Iya, campur-campur. Ini untungnya waktu itu masih ada yang mau ngobatin lagi, saya kasih saran jangan dah gitu. Udah putus asa kan lagi nih kita nih pusing mikirin apa. Akhirnya balik lagi tuh ke yang awal yang sering ngobatin. Yang awal-awal pertama tuh. Yang muridnya mereka gitu, kata muridnya. Udah bismillah aja kata dia. Maksudnya udah kalau ikhtiar aja kata dia. Tetap ke rumah sakit, tetap apa namanya? Tetap secara medis sama medis juga gitu. Akhirnya setelah itu saya singkatnya cerita sampai selesai nih. Gitu. Singkat cerita, gimana nih Wan yang pacarnya itu, apa gue panggil tukang ruqyah? Oh, buat si A. Tapi setelah dia datang dari yang bisa lari itu, terus dia kan nggak bisa bangun, cowoknya bilang gitu. Gitu. Terus? Boleh saya bilang gitu. Tapi gimana kita ke sana, dia bisa dipanggil. Gitu. Waktu itu saya sebelum dia diruqyah ya. Saya beberapa aneh. Anehnya? Ngelihat si A ini. Kenapa? Jadi di sana kan saya disuruh doain juga kan, zikir lah gitu. Saya zikirin. Setelah ngeliat dia kok kayak dia lagi dikampanin gitu, ditutupin kain batik tuh. Gitu. Sebelum ini ya ketemu apa? Sebelum diruqyah. Di ruqyah tuh. Burung. Detik-detik kematiannya dia itu. Burung nggak berhenti bunyi. Dia piara burung? Iya, piara burung ya tahu apa saya lupa gitu. Pokoknya selama 3 hari sebelum kematian dia itu burung nggak berhenti 24 jam. Berisik cuit gitu. Tunggu, kan lu udah bilang mau panggil orang ruqyah, itu sempat diruqyah? Sempat, maksudnya detik-detik sebelum dipanggil tukang ruqyah tuh. Banyak kejadian apa sih, ibaratnya aneh gitu. Kalau menurut saya kayak emang kejadian orang mau meninggal gitu. Cuman saya nggak tahu kan dia mau meninggal. Cuman penglihatan saya kalau dia kok kayak di kafanin sama ditutup pakai batik itu kan, kalau meninggal tutup itu gitu. Terus bunyi burung itu. Akhirnya dipanggil tuh tukang ruqyah. Gitu. Ini saya habisin nih ceritanya.
gitu. Dipanggil tukang ruqyah, semuanya ditutup tuh, segala foto, pokoknya semua foto-foto, poster, Diturunin? turunin semua, nggak Mmm. boleh ada foto makhluk hidup Mhm mhm. gitu. Terus? Kumpul dia dan keluarga kan, gitu. Pas kumpul keluarga tuh semuanya, disuruh baca surat apa gitu, perintah dari Mhm mhm. tukang ruqyahnya. Ini tukang ruqyahnya juga syar'i, Kak, Mhm. pakai apa, Kayak sarung tangan pakai itu ya? sarung Mhm. tangan. Dia nggak apa namanya, nggak namanya benar-benar gitu. Mhm. Tertutup Mhm, auratnya? gitu. Itu sekitar paginya sih, masih sarapan sama saya nih, masih ngobrol tuh Siapa sama sih si A? A, Oh, oke. siangnya mulai diruqyah tuh, Mhm. siang mulai diruqyah. Diruqyah, kesurupan lagi, Mmm. gitu, kesurupan lagi. Tapi ini beda, Kenapa dia? dia ini, apa ya, bisa dibilang ngeliat leluhurnya. Oh, mhm mhm. Leluhurnya itu semua baris di depan dia. Menurut penglihatan dia? Iya gitu, Oh. "Ini engkong, ini Nyai, Oh. Iya 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 iya. Nyai Nyai," gitu. Mhm mhm. Gitu. Menyerupai Akhirnya ya? disadarin sama tukang ruqyah, "Coba kamu ambil semua penyakit yang ada di badan kamu." Dia bisa ngambil sendiri, Kak, dari yang kita percaya apa tuh, santet itu, Mhm. ditarik semua sama dia, sendiri, Dari mana itu? dari dirinya dia sendiri. Jadi dia ngobatin dirinya sendiri tuh di saat-saat terakhir Allahu sebelum Akbar, jadi meninggal. bisa tuh dia? Iya, Terus gitu. Jadi dari mulai apa maksudnya diangkat iya, kakinya? dari sini semua sebadan. Terus keluar? Dari enggak ngelihat kita, Heeh. tapi menurut dia ini ular, ini harimau, gitu. Ini paku, tapi Astagfirullah. bentuknya gaib semua, nggak bisa kita lihat. Oke. Dimasukin dalam plastik. Terus? Masukin dalam plastik, udah semua diambil, dibakarlah sama orang tuanya, gitu. Sesak napas. Setelah itu, setelah udah diobatin sesak napas, kata apa sih, kata tukang ruqyahnya, "Sholat aja dulu." Gitu. Tiduran sholatnya? Kan mau dibawa ke rumah sakit, Mhm. kata, tukang ruqyahnya, Nggak usah. "Nggak usah," gitu. Karena habis asar dia Allahu Akbar. selesai. Bener, pertama dia sholat taubat, habis sholat taubat dia sholat asar, Ya Allah. meninggal. Dan meninggalnya itu dia masih berjuang minta sehat, bawa Ke rumah sakit. bawa aku ke rumah sakit, gitu. Tapi emang mungkin, Takdirnya. takdirnya udah sampai di situ, dan apa, mungkin kalau kita bawa ke rumah sakit mungkin di perjalanan udah Iya. nggak ada, gitu. Setelah apa, sambil nangis nih, dia sambil nangis, itu perpisahan terakhir ya, Kak, Tapi lo lihat tuh. lihat. Yang saya, eee, sedih ya, sedihnya gitu, apa ya, orang-orang yang memanfaatkan Keadaan dia pada keadaan sakit. dia gitu, yang seharusnya dia bisa sembuh, Jadi malah parah. jadi malah parah gitu. Itu kejadiannya nggak sebentar kayak cerita saya, itu berbulan-bulan gitu. Kalau saya lebih teliti lagi mungkin, lebih sedih lagi gitu. Terus keluarganya sekarang? Ya keluarga sekarang ya alhamdulillah aman-aman aja, aman semua gitu. Jadi tapi si cewek ini, si A nggak kasih tahu siapa ini cowoknya, siapa yang Kasih ngerjain. tahu, Jadi keluarganya tahu, tapi gitu, keluarganya nggak mau menuntut apapun dari. nggak menuntut apa-apa gitu. Karena kan apa ya, Tapi lo tahu nggak si cowok itu? saya Heeh. nggak tahu, saya nggak dikasih tahu. Oh, yang tahu cuma keluarganya. Yang tahu keluarganya sama itu Cowoknya. cowoknya. Oh, pacaran. Saya nggak dikasih tahu. Mhm. Dan saya juga kan nggak apa namanya,
cuman bilang ke mereka gitu, kita kalau mau apa-apain mereka juga nggak ada bukti Betul, gitu. Ini kan hal nggak kelihatan benar, gitu, goib ya. hal gaib. Makanya sekarang ini menurut saya ya gitu, Mhm, kita boleh percaya gaib, tapi karena jangan percaya dukun nah betul, karena kan dalam Quran gitu. juga sebenarnya kita ada makhluk lain Ya kan ada gitu, dan makhluk emang lain. itu kan emang ada gitu kita Mhm, percaya, tapi maksudnya nggak boleh percaya hal-hal yang akhirnya menjerumuskan iya jadi gitu, kesyirik kan iya gitu. gitu. Ah, ceritanya sedih banget loh beneran, Mhm, kayak katanya si cowok kan cinta, tapi karena dia ditolak akhirnya dia kan jadi kayak nyakitin ceweknya ya kan. iya gitu. Kalau misalnya emang dia itu harusnya dia usaha nggak sih gitu loh, nggak usah pakai hal-hal yang kayak gitu kan, itu kan sama aja nyakitin kan akhirnya. Tapi ya aslinya itu omongan perempuannya juga nyakitin. Oh, tapi karena ada sebab. Mhm, gitu. Jadi si Yang saya cewek bilang tadi tuh, yang heeh, saya cerita kekerasan itu. kekerasan karena dia melakukan kekerasan seksual. Si cewek ini nolak gitu. Oh, gitu. Ya karena kalimat, jadi sebenarnya ada sebab akibat. Jadi Iya karena gitu. si cowok menyatakan cinta, ditolak, sebabnya karena pernah melakukan kekerasan secara seksual. Mhm, Si cewek melontarkan kalimat yang pedes. iya, Akhirnya dia, okelah sebagai perpisahan kita makan, ternyata dari situlah. Nah, dari iya kan? situlah. Jadi buat teman-teman, kalian boleh aja nolak cowok atau cewek ya kan. Tapi ada hal-hal yang harus kalian tahu, bahwa ada kalimat-kalimat yang bisa nyakitin orang lain, dan itu juga bisa berbalik lagi sama kalian. Nah, jadi untuk teman-teman Ruang Misteri yang punya cerita kayak Mas Wawan, itu boleh ditaruh di komen, diceritain. Nanti kita bisa bacain, ceritain lagi di sini, atau bisa juga nanti kalian jadi salah satu narasumber kita. Nah, terima kasih Mas Wawan untuk ceritanya. Mungkin kalau next ada Iya. lagi boleh kita panggil lagi ya Oh, gitu. siap, Mbak. Kayaknya banyak nih ceritanya. Oke, sampai sini Siap dulu di siap. Ruang Misteri. Sampai jumpa.